Republik Belarus adalah negara di Eropa Timur yang beribu kota di kota Minsk. Negara yang secara administratif terbagi menjadi 6 provinsi dan sebuah kota istimewa ini terletak di cekungan perairan Laut Baltik dan Laut Hitam. Memiliki wilayah seluas sekitar 207.600 km persegi dengan penduduk lebih dari 9 juta jiwa. Negara ini dihuni oleh 81% masyarakat yang menyebut dirinya sebagai etnis Belarus. Etnis Belarus merupakan suku asli negara ini yang berasal dari kelompok Slavia Timur, yang telah mendiami wilayah ini sejak beberapa abad yang lalu. Negara tetangga sekaligus salah satu sekutu terdekat Federasi Rusia ini juga dijuluki sebagai paru-parunya Eropa, karena kebersihan udaranya, banyaknya hutan yang masih asli, serta danau-danau indah yang tersebar di sana. Selamat datang kembali di CMI Studio, channel yang membahas seputar fakta menarik dan berbagai hal unik dari berbagai belahan dunia, yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi positif bagi kita semua. Kali ini, kita akan menjelajahi negara Belarus, bagaimana kehidupan masyarakatnya, tradisi, budaya, dan fakta-fakta unik yang membuat negara ini menarik untuk dibahas. Terkesan jarang terdengar di kancah global, Belarus atau dikenal juga sebagai Belarusia, adalah sebuah negara yang terkurung daratan di kawasan Eropa Timur. Negara ini dulunya merupakan bagian dari wilayah Uni Soviet, yang kemudian memisahkan diri sebagai negara berdaulat sejak 1991. Selain dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau, Belarus juga terkenal dengan tradisi yang unik dan budaya yang beragam. Negara yang mendeklarasikan hari jadinya pada 25 Agustus 1991 ini, termasuk dalam kategori negara berkembang yang secara geografis berbatasan dengan beberapa wilayah, seperti Rusia di sebelah timur dan timur laut, Ukraina di sebelah selatan, Polandia di sebelah barat, serta Lituania dan Latvia di sebelah barat laut. Berdasarkan etnisnya, mayoritas penduduk yang tinggal di negara ini adalah etnis Belarus, yang diakini sebagai penduduk asli negara Belarus dan wilayah sekitarnya sejak abad ke-9. Etnis Belarus ini adalah keturunan dari kelompok bangsa Slavia Timur, yang digolongkan sebagai keluarga Indo-Eropa. Saat ini, ada lebih dari 9,5 juta orang yang mengaku sebagai etnis Belarus di seluruh dunia, di mana kebanyakan dari mereka berada di Belarus dan negara-negara tetangganya seperti Polandia, Ukraina, Lituania, dan Federasi Rusia. Dari sisi bahasa, orang-orang di negara ini menggunakan bahasa Belarusia sebagai bahasa resmi, dan sebagian lainnya menggunakan bahasa Rusia. Bahasa Belarusia ini termasuk dalam kelompok bahasa Slavia bagian timur dan sangat mirip dengan bahasa Rusia, yang ditulis dalam alfabet Sirilik dengan sejumlah bunyi yang khas. Negara yang dijuluki Rusia Putih ini, juga merupakan salah satu negara dengan populasi Kristen Ortodoks terbesar di Eropa Timur. Agama Kristen Ortodoks Timur adalah agama yang paling umum di Republik Belarus, dengan penganut terbanyak selain agama Islam dan Yahudi yang ada di negara ini. Meskipun umat Islam di negara ini tidak sebanyak Kristen Ortodoks, namun komunitas Muslim di Belarus ini sangat dihargai dan hidup berdampingan dengan baik bersama masyarakat non-Muslim, terutama Kristen. Bahkan Presiden Belarus, Alexander Lukashenko, sangat mendukung dan bangga dengan keberadaan umat Muslim di negaranya. Dan ia juga mendukung pria-pria Muslim yang menikahi wanita-wanita Belarus. Mayoritas Muslim yang tinggal di Belarus adalah dari suku Tatar, di mana kebanyakan dari mereka adalah pengikut mazhab Hanafi. Keberadaan Islam di Belarus mulai menyebar pada abad ke-14 hingga abad ke-16, saat sejumlah pangeran dari negara Lituania mengundang Muslim Tatar dari Crimea dan Golden Horde, sebagai pengawal atau penjaga perbatasan mereka dengan negara Belarus. Suku bangsa Belarus dikenal dengan berbagai tradisi dan budaya yang cukup unik, termasuk pesta rakyat lengkap dengan musik dan tarian, di mana pagelaran seni budaya turun-temurun ini masih terus dilestarikan hingga saat ini. Salah satu tradisi rakyat Belarus yang menarik adalah Festival Dozinki. Festival Dozinki adalah pagelaran tradisional warga Belarus, yang bertujuan untuk merayakan hasil panen yang melimpah, dan menghormati para petani di pedesaan atas kerja keras mereka. Festival ini diadakan di akhir musim panen, dan merupakan bagian dari tradisi etnolinguistik dalam kalender Hari Raya Rakyat Slavia Timur.
Dalam festival ini, para peserta akan mengenakan pakaian adat Belarusia dan kostum-kostum unik lainnya, sambil membawa gerobak yang berisi sayuran untuk diikut sertakan dalam kontes. Selain itu, ada juga ritual-ritual yang terkait dengan budaya paganisme Kristen, yaitu Festival Kupala. Bagi yang belum mengetahui apa itu budaya pagan, pagan adalah tradisi terkait kepercayaan terhadap pemujaan atau penyembahan roh-roh atau dewa-dewa. Dalam sejarahnya, perayaan ini pada awalnya adalah ritual pagan, yang kemudian diterima sebagai bagian dari ritual agama Kristen dan masuk dalam kalender Kristen Ortodoks. Nama Kupala sendiri berasal dari kata dalam bahasa Slavia yang berarti mandi. Perayaan ini dimulai pada sore hari hingga berakhir pada larut malam, dan selalu diadakan di dekat air atau di tepi sungai. Menurut kepercayaan kuno, hari raya ini didedikasikan untuk air, yang diyakini dapat memurnikan jiwa dan raga, serta memberikan keindahan, cinta, kemudaan, kesehatan dan keberuntungan. Belarus juga terkenal dengan budaya kulinernya yang beragam. Menu makanan di negara ini identik dengan hidangan berbahan dasar kentang, yang merupakan makanan pokok di Republik Belarus. Bahkan terdapat hampir 300 resep berbeda untuk mengolah makanan berbahan kentang ini. Salah satu kuliner berbahan dasar kentang yang populer di Belarus adalah draniki, yaitu sejenis pankek kentang yang dibumbui dengan resep khas Belarus, lalu dimasak dengan cara digoreng dan disajikan dengan krim asam segar. Draniki mulai populer di Belarus sejak awal abad ke-19, dan dipercaya sebagai menu sarapan yang lezat dan bernutrisi. Kuliner kentang populer lainnya dari Belarus adalah babka, yaitu hidangan sejenis pai kentang yang ditambah dengan bahan-bahan lain seperti telur, bawang bombay, bakon dan sosis. Babka dimasak dengan cara dipanggang dalam tembikar, dan sering disajikan dengan krim saus asam. Belarus merupakan sekutu terdekat Federasi Rusia yang sejak lama telah menjalin kerjasama, di mana kedua negara ini dulunya sama-sama pernah menjadi bagian dari Uni Soviet, dan memiliki kesamaan pandangan dalam banyak hal. Belarus dan Rusia berbagi perbatasan darat dan merupakan negara kesatuan supranasional, dengan beberapa perjanjian yang telah disepakati antara kedua negara secara bilateral, di mana Rusia merupakan mitra terpenting bagi Belarus. Hubungan mereka didasarkan pada sejarah dan bahasa yang sama, kedekatan budaya yang mendalam, kemitraan strategis, ekonomi yang saling terkait, persepsi yang sama terhadap ancaman eksternal dan lain sebagainya. Sejak terpilihnya Presiden Belarus Alexander Lukashenko pada tahun 1994, pentingnya Rusia dalam perekonomian negara itu meningkat tajam. Salah satunya adalah minyak dan gas murah yang diekspor dari Rusia, yang mewakili 15% dari produk domestik bruto Belarus. Republik Belarus adalah negara berorientasi ekspor dengan industri manufaktur, sektor jasa, dan pertanian yang berkembang dengan baik. Perekonomian Belarus sering digambarkan sebagai sistem ekonomi terakhir dari era Uni Soviet, di mana sektor industri dan pertanian masih dikuasai oleh pemerintah, yang memungkinkan negara menjamin pasokan kebutuhan pokok bagi warganya. Menurut Bank Dunia, antara tahun 2000 dan 2013 saja, angka kemiskinan di Belarus telah berhasil turun drastis dari 60 menjadi hanya 5% saja. Angka ini jauh lebih baik dari angka rata-rata untuk kawasan Eropa dan Asia Tengah, yang mencapai sekitar 14%. Bahkan dalam hal ketimpangan antara orang kaya dan miskin, kondisi di Belarus masih lebih baik daripada di Rusia. Terletak di tepi sungai Svislach dan Nyamiha, Minsk adalah ibu kota dan kota terbesar di Republik Belarus. Minsk tidak hanya menjadi pusat administrasi negara, tetapi juga kota industri dan ekonomi yang melayani seluruh negara, dan menyumbang hampir 46% dari anggaran negara ini. Kota yang memiliki banyak bangunan dengan bentuk dan arsitektur yang sangat indah ini berpenduduk sekitar 2 juta jiwa, memiliki sistem infrastruktur publik yang berkembang dengan baik, serta menampung lebih dari 250 pabrik dan tempat produksi yang menyokong perekonomian negara ini. Di kota ini terdapat sebuah perpustakaan nasional yang terkenal dan disebut sebagai berlian pengetahuan. Perpustakaan Nasional Belarus ini memiliki bentuk yang tidak biasa, berdiri setinggi 74 meter yang terdiri dari 23 lantai dengan dek observasi di atasnya. Bangunan ini terkenal sebagai salah satu bangunan paling megah dan paling unik di dunia,
dengan berbagai jenis koleksi buku baik sejarah, seni, budaya, dan lain sebagainya. Perpustakaan ini juga menjadi objek wisata yang sangat populer bagi para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Untuk mata uang, negara ini menggunakan rubel Belarus sebagai alat pembayaran yang sah, dengan nilai tukar 1 rubel Belarus saat ini sama dengan Rp4.856. Meski Belarus tidak memiliki wilayah laut, namun negara ini tetap menjadi salah satu tujuan wisata populer yang layak untuk dikunjungi. Terkenal sebagai paru-paru Eropa dengan kualitas udara yang sangat baik, hampir 45% dari wilayah negara ini masih berupa hutan alami, yang masih terjaga dengan sempurna hingga saat ini. Salah satunya adalah hutan Białowieża, yaitu sebuah hutan reservasi yang terletak di perbatasan antara Polandia dan Belarus. Hutan ini termasuk situs warisan dunia UNESCO, yang disebut-sebut sebagai bagian terbesar dan terakhir dari hutan purba yang dulunya menutupi daratan Eropa. Selain itu, hutan ini juga merupakan rumah bagi 800 bison Eropa, rusa, babi hutan, serigala, dan masih banyak lagi. Belarus juga dikenal sebagai negara dengan jumlah sungai dan danau terbanyak di Eropa. Diperkirakan, setidaknya ada sekitar 20.000 sungai dengan total panjang mencapai 90.000 kilometer, dan lebih dari 11.000 danau yang terdapat di negara ini. Danau Narach adalah salah satu danau terbesar di Belarus dengan luas mencapai 79,6 km persegi. Danau ini dikelilingi hutan pinus dan menjadi rumah bagi 22 jenis ikan, serta burung-burung seperti angsa bisu, elang ikan, dan tarok. Penduduk negara Belarus sangat menyukai yang namanya olahraga. Sehingga tidak heran jika negara yang satu ini memiliki banyak tempat olahraga. Bahkan ada lebih dari 23.000 tempat olahraga terbuka di Belarus. Selain itu, penduduk Belarus juga termasuk orang yang paling hangat, ramah, dan terbuka. Meskipun mereka tidak bisa berbicara dalam bahasa kita, namun mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu dengan cara apapun yang mereka bisa, sehingga tidak mengherankan jika banyak wisatawan yang merasa betah tinggal berlama-lama di negara ini. Demikianlah penelusuran kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta memberikan pelajaran positif bagi kita semua. Jika ada saran atau pendapat teman-teman silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.